Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kami akan membawakan sebuah film horor berjudul The Night yang rilis pada tahun 2020. Dan silahkan skip di sini buat yang gak mau kena spoiler. Atau silahkan subscribe buat yang mau lanjut nonton videonya. Oke, let's check this out. Film dimulai saat Babak dan istrinya, Neda, sedang berkunjung ke rumah teman mereka, Farhat. Di sana juga ada beberapa teman lainnya, Mohsen, Sera, dan Ilahi. Setelah mereka mengobrol, Farhat mengajak Babak untuk minum alkohol. Babak yang sedang sakit gigi pun langsung menyetujuinya. Dia berharap dengan minum sedikit alkohol dapat membuatnya sedikit lupa akan sakit giginya. Sementara itu, Neda bersama Sera dan Ilahi sedang menyiapkan makan malam. Saat itu Ilahi melihat sebuah tato baru di tangan Neda. Neda berkata bahwa Babak juga membuat tato pasangan yang sama dengannya. Setelah itu, Babak, Neda dan bayinya, Sabnam, berpamitan untuk pulang. Neda meminta dia saja yang menyetir karena Babak baru saja meminum alkohol. Namun Babak menolaknya karena menurutnya dia hanya minum sedikit saja. Setelah sedikit perdebatan, Neda akhirnya mengalah dan membiarkan Babak menyetir. Di tengah jalan, GPS mulai error dan tiba-tiba saja Babak seperti menabrak sesuatu. Mereka pun berhenti untuk memeriksanya. Namun mereka tak menemukan apapun. Tak ada sesuatu pun yang mereka tabrak. Kemudian dari seberang jalan, Babak seolah melihat sebuah bayangan. Namun saat ia memperhatikan bayangan itu, ternyata tak ada apapun di sana. Lalu Neda yang kesal meminta untuk kembali saja dan menginap di tempat Farhat, namun Babak menolaknya. Neda pun memaksa untuk menyetir, atau mereka bisa mencari hotel untuk menginap, daripada mereka harus membahayakan bayi mereka jika Babak menyetir setelah minum. Babak pun akhirnya menyetujui untuk mencari hotel terdekat. Lalu mereka menemukan sebuah hotel dan memutuskan untuk menginap di sana. Saat berada di pintu masuk, seorang pria tiba-tiba muncul dan memegang pundak Babak. Dia lalu melihat tato di lengan Neda dan menggumamkan kata-kata yang tak mereka mengerti. Kemudian pria itu pergi begitu saja. Saat menemui resepsionis, sang resepsionis tua menginformasikan bahwa pintu utama hotel dikunci pada malam hari. Jadi, jika mereka membutuhkan sesuatu, mereka bisa menghubunginya. Sesampainya di kamar, Babak pun mandi dan tato di lengannya terasa sangat panas. Lalu secara tiba-tiba hidungnya pun mengeluarkan banyak darah. Setelah itu, dia pun berbaring di tempat tidurnya mencoba untuk beristirahat. Tak lama kemudian, terdengar suara bayinya terbangun dan tertawa. Babak menyuruh Neda untuk bangun dan mengecek bayinya. Lalu Neda pun bangun dan menggendong putrinya. Saat sedang menenangkan bayinya, Neda mendengar suara anak kecil yang memanggil, "Mami," dan mengetuk pintu kamarnya. Mami. Neda pun keluar untuk melihatnya. Saat ia membuka pintu, ada seorang anak laki-laki berdiri di depan kamarnya. Saat Neda menanyakan apakah ia tersesat, anak itu justru berlari pergi. Saat Neda akan mengikutinya, anak itu telah menghilang dari pandangannya. Lalu Neda pun kembali ke kamarnya dan membaringkan putrinya, lalu kembali tidur. Tak lama kemudian, Sabnam terbangun kembali. Kali ini Babak bangun dan mengecek putrinya. Dia pun membawa bayinya keluar kamar untuk mencari air panas untuk membuat susu. Dia menemui resepsionis yang membantunya membuatkan susu untuk Sabnam. Setelah itu, sang resepsionis ingin memberikan susu itu pada bayinya yang langsung diizinkan oleh Babak. Saat memberinya susu, resepsionis itu bercerita bahwa ia telah bertemu banyak orang dan dia juga menceritakan jika ia pernah melihat banyak orang meninggal di depan matanya. Babak pun merasa tak nyaman dengan cerita resepsionis itu. Lalu sang resepsionis meminta maaf dan pergi dari hadapan Babak.
Setelah itu, Babak melihat pria yang tadi memegang pundaknya berada di luar hotel sedang berbicara sendirian. Dia pun mendekati jendela untuk melihatnya. Lalu ada bayangan seorang wanita muncul di kaca jendela. Babak pun berbalik dan ternyata Neda yang ada di belakangnya. Setelah itu, Neda meminta Babak untuk kembali ke atas dan dia yang akan menjaga Sabnam. Maka Babak pun pergi ke kamarnya. Dan baru saja dia berbaring di ranjang, Neda bertanya apakah Sabnam telah tidur. Babak pun kaget karena tadi ia menyerahkan bayinya pada Neda. Lalu dia pun segera menuju ke bawah dan mendapati anaknya sendirian berada di sana. Dia pun sangat bingung. Sementara itu, Neda sangat marah mengira Babak meninggalkan anaknya sendirian di sana. Babak mengatakan pada Neda bahwa tadi dia menyerahkan Sabnam padanya. Namun Neda bingung dengan perkataan Babak karena dia tak merasa Babak memberikan bayinya padanya. Setelah itu, Babak kembali ke kamarnya dan mencoba untuk tidur. Tak berapa lama, dia mendengar suara istrinya yang menanyakan kenapa ia meninggalkannya. Babak pun hanya menanggapinya sambil lalu. Kemudian terdengar suara seorang wanita memanggil-manggil namanya. Lalu Babak pun terbangun dan sangat kaget melihat seorang wanita berdiri membelakanginya. Setelah itu dia menyadari bayinya tak berada di kamarnya. Dia pun keluar kamar dan melihat Neda sedang membawa bayinya. Lalu Babak pun langsung mengambil bayi itu. Dia menanyakan apakah tadi Neda berada di kamar. Neda pun menjawab jika dia menidurkan Sabnam di bawah. Lalu Babak pun menelpon polisi dan melaporkan bahwa ada seseorang yang menguntit mereka di hotel. Kemudian Babak dan Neda mendengar suara anak kecil yang memanggil-manggil mami-mami lagi. Lalu mereka pun berusaha mencari sumber suara itu. Namun tak menemukan siapapun di sana. Di saat mereka sedang kebingungan, terdengar suara ketukan di pintu. Saat mereka membukanya, ada seorang petugas polisi di depan mereka. Babak sangat heran bagaimana bisa polisi itu datang dengan sangat cepat dan mengetahui nomor kamarnya. Polisi pun menjawab jika dia mengetahui nomor kamarnya dari buku tamu di resepsionis. Lalu polisi itu masuk dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Babak pun mulai menjelaskan apa yang dialaminya, tapi tampaknya polisi mengira Babak hanya mengada-ada. Setelah itu, polisi memeriksa kamar dan tak menemukan apapun. Dan ketika dia melihat Sabnam, ia meminta izin untuk menggendongnya karena Sabnam terlihat sangat lucu. Dia pun mengatakan pada Neda bahwa ia harus menjaga putrinya yang lucu itu. Saat polisi dan Neda sedang berbincang, terdengar lagi ketukan di pintu. Polisi berkata mungkin itu rekannya, dan ia menyuruh mereka untuk membuka pintu. Dan saat Babak membuka pintu, betapa terkejutnya dia saat melihat polisi itu yang ada di hadapannya. Dia pun segera berbalik melihat ke kamar, dan polisi yang ada di kamarnya telah menghilang. Saat ia kembali melihat ke lorong, tak ada seorang pun di sana. Setelah itu mereka yakin ada sesuatu yang tak beres di sana. Mereka pun memutuskan untuk keluar dari hotel saat itu juga. Setelah sampai ke mobil, sialnya Babak tak menemukan kunci mobilnya. Maka ia pun kembali lagi ke hotel dan mengambil kunci di kamarnya. Selagi Neda menunggu, pria yang tadi mereka temui di depan hotel mendatangi Neda dan bergumam, "Mereka mendengarkan kebenaran. Pagi pun akan datang. Katakan," kata pria itu. Neda pun tak mengerti apa yang harus ia katakan. Dari kamarnya, Babak membuka kunci mobil dan menyuruh Neda untuk masuk ke dalamnya. Namun saat Neda berada di dalam mobil, ada seseorang yang mengetuk-ngetuk mobilnya dan dia kembali mendengar suara, "Mami, biarkan aku bermain dengan adikku." Dan sebuah tangan menyentuh pundaknya. Namun saat ia berbalik, tak ada seorang pun di mobilnya. Neda pun segera keluar dari mobil. Sementara itu, Babak yang akan keluar dari kamar mendengar seorang wanita bersenandung. Dia pun masuk ke kamar mandi mengikuti suara itu.
dan dia melihat sebuah tangan yang telah teriris berlumuran darah di bathtub kamar mandi. Setelah itu, Babak pun berlari keluar, melewati lorong dan masuk ke dalam lift, kemudian pingsan. Saat ia terbangun, dia telah berada di lantai bawah, dan dia membukakan pintu untuk Neda. Kemudian setelah Neda duduk, listrik pun mati, dan mereka tak bisa membuka pintu utama karena hal itu. Babak berusaha memecahkan kaca pintu dan juga jendela, namun semua itu sia-sia saja. Lalu Babak melihat seorang anak kecil dan seorang wanita memandang ke arahnya dari luar hotel. Maka Babak pun mengajak Neda untuk pergi ke atas. Setelah sampai di kamar, Babak mencoba menghubungi Farhad dan Mohsen untuk datang menjemputnya. Namun Farhad justru menjawab dengan tidak jelas seperti orang yang sedang mabuk. Lalu Neda pun berkata, apakah mungkin semua hal ini terjadi karena tato yang mereka buat memiliki kutukan? Babak pun tak menanggapi pemikiran Neda dan hanya menganggapnya sebagai hal yang konyol. Lalu anak kecil yang memanggil-manggil Mami kembali ada di kamar itu. Dia berkata, Mami, kenapa kau tak menceritakan pada ayah apa yang telah engkau lakukan? Katakan, katakan, katakan. Anak itu terus mengulangi perkataan itu. Neda pun menangis dan akhirnya berkata pada Babak bahwa 5 tahun yang lalu Neda hamil, dan karena ia tak pernah mendengar kabar dari Babak, maka ia menggugurkan kandungannya. Dia mengira Babak tak akan pernah kembali padanya. Babak hanya bisa terdiam mendengar pengakuan dari Neda. Setelah Neda mengakui hal itu, listrik di hotel pun langsung menyala. Setelah itu, mereka mencoba membuka pintu. Namun meskipun listrik telah menyala, pintu utama tetap tak mau terbuka. Lalu Neda bertanya, apa yang Babak sembunyikan darinya? Babak pun tak mengerti dengan perkataan Neda. Neda menjawab bahwa pria di luar tadi mengatakan bahwa mereka mendengarkan kebenaran dan pagi akan segera datang. Setelah Neda mengatakan kebenaran tentang pengguguran kandungannya, listrik tiba-tiba menyala. Jadi Babak pasti menyembunyikan sesuatu hingga mereka belum bisa keluar dari hotel. Babak pun tak mau menjawab pertanyaan Neda dan dia pergi untuk mencari jalan keluar lain. Babak pun melewati beberapa ruangan di hotel itu. Lalu dia melihat seorang wanita berdiri menatapnya. Saat wanita itu mendekatinya, Babak pun mengambil pisau. Lalu saat dia merasa ada yang memegang pundaknya, dia pun berbalik dan menusukkan pisaunya. Ternyata Neda yang ada di belakangnya. Babak tak mampu berkata apapun melihat istrinya tertusuk olehnya. Di tengah kesakitannya, Neda pun meminta Babak untuk mencari Sabnam. Lalu Babak pun segera pergi mencari putrinya. Dia memasuki berbagai ruangan lagi mengikuti suara tangisan anaknya. Namun saat ia melihat kereta bayi anaknya, di sana hanya ada noda darah dan bangkai kucing. Saat ia berbalik, dia mendengar suara-suara yang mengatakan bahwa Babak harus mengatakan hal yang disembunyikannya. Lalu tiba-tiba, dia berpindah ke sebuah ruangan rumah sakit dan melihat istrinya sedang dibawa oleh pria di depan pintu hotel. Babak juga membuka sebuah kantong jenazah yang berisi jasad seorang wanita. Babak pun merasa kepalanya sangat kesakitan dan tato di tangannya terasa panas. Lalu dia pun menusuk tatonya hingga berdarah. Kemudian dia melihat kembali ke kantong jenazah, namun kantong itu telah kosong. Kemudian dia melihat keluar pintu yang berupa hutan yang gelap. Dan dia pun terbangun dari mimpinya. Kemudian Babak bangun dan melihat istri serta anaknya berada di sampingnya. Jadi, semua yang tadi ia alami hanyalah sebuah mimpi. Lalu Babak pun pergi ke kamar mandi dan mencuci mukanya. Setelahnya, dia memandang ke dalam cermin beberapa saat. Lalu dia berbalik hendak kembali ke kamar. Namun anehnya, bayangannya yang ada di cermin tak ikut berbalik. Babak pun kembali memandang bayangannya di cermin. Bayangan itu kembali menatapnya sebentar dan kemudian berbalik.
Babak pun hanya bisa menatapnya dengan penuh ketakutan. Dan film pun selesai. Well, endingnya cukup menggantung ya. Menurut saya, mimpi yang didapat oleh Babak adalah sebuah mimpi yang akan menjadi kenyataan kalau dia tak segera menceritakan apa yang ia sembunyikan dari Neda selama ini. Dari sepanjang cerita film, terlihat jika yang menghantui Neda adalah seorang anak kecil yang digambarkan sebagai representasi anaknya yang telah ia gugurkan. Dan yang menghantui Babak adalah seorang wanita yang mengakhiri hidupnya di kamar mandi. Jadi menurut saya, Babak pernah berselingkuh di belakang Neda dan selingkuhannya telah meninggal. Kalau kalian punya pendapat lain, boleh sharing di kolom komentar ya. Segini aja video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you when I see you. Bye.